Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Para pemirsa NFTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama saya Ajat Sudajat di acara Ngabar, ngaji bareng. Kajian kitab Ihya Ulumuddin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keberkahan, kelancaran dalam semua urusan. Di kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama Ustadz Nur Farid. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa wabarakatuh. halukum Ustadz? Alhamdulillah, kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair Ustadz. Alhamdulillah. Nah, bersama Ustadz Nur Farid kita akan masuk ke kajian kitab yang pertama adalah kitab Al-Ilm. Gitu. Kemarin kita sudah melewati biografi, ya Ustadz ya, biografi Imam Al-Ghazali, kemudian Muqaddimah. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke kitab awal. Kitab pertama yaitu kitab Al-Ilm. Kitab Al-Ilm itu ada 7 bab, ya. Ada 7 bab, insya Allah akan dibahas bab per babnya oleh Ustadz Nur Farid. Ya, yang pertama adalah kitab Al-Ilm, yaitu yang bab pertama adalah fadilah atau keutamaan ilmu, kemudian ta'lim dan ta'allum. Nah, apa nih keutamaan ilmu itu dan ta'lim? Kemudian juga ta'alum. Nah, ini bedanya apa? Nah, nanti kita bisa ngaji bareng. Ya, ngaji bareng, kemudian kita bedah bareng-bareng. Apa sih perbedaan antara ilmu, ta'lim, dan ta'alum? Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kepada kita keistiqomahan, kesehatan. Ustadz Nur Farid tetap sehat, supaya tetap bisa memberikan ilmu kepada kita semua, ya. Dan bab ini juga bab yang penting, yaitu keutamaan ilmu. Banyak sekali di zaman sekarang orang-orang mengejar dunia tapi lupa tidak mengejar ilmu. Gitu. Banyak sekali talabul ilmi ataupun para talib, mahasiswa, baik pelajar, santri, mahasiswa, dia mengejar ilmu, tapi apa sih keutamaan ilmu gitu? Nah, al ilmu di sini tuh ilmu apa? Dan juga bagaimana ilmu itu bisa masuk ke dalam hati kita. Karena ilmu itu cahaya. Bahkan kata Imam Ghazali juga, dikutip dalam kitabnya di halaman 19, di situ kata Imam Ghazali, ternyata al-ilmu itu hayatul qulub. Gitu. Bahkan ilmu juga menghidupkan hati kita. Dan ilmu juga adalah nurul absor. Dan yang terakhir adalah quwwatul abdan. Jadi ilmu itu juga tidak untuk otak kita ataupun pemikiran kita, ya, gizi fikroh kita, tapi ilmu juga untuk badan dan untuk hati. Nah, lebih jelas lagi kita akan kaji bersama Ustadz Nur Farid. Nah, bagaimana Ustadz? Di dalam kitab ini ada beberapa bab nih Ustadz. Jadi sangat luar biasa ini, ya, sangat jelas tentang ilmu. Nah, baik Ustadz, silakan untuk menjelaskan keutamaan ilmu, ta'lim, dan ta'allum itu apa Ustadz? Nah, silakan Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da hamdillah ta'ala wassalat ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam agenda ngaji bareng tentang kitab Ihya Ulumuddin.
Sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa isi kemudian kharitah pemetaan yang diletakkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Bahwasanya kitabul ilmi yang menjadi kitab pertama yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagian daripada seperempat pertama saja. Seperempat pertama yaitu tentang apa? Ibadah kan? Ibadah, betul. Kan ada ibadah, ada muamalah, kemudian ada atau adah ya, ibadah, ada juga yang seperempatnya lagi tentang mazmumah. Mazmumah di sini dibahasakan oleh Imam Ghazali sebagai muhlikat ya. Muhlikat. Ada lagi seperempatnya lagi nanti terakhir tentang munajjat ya. Nah, kita mulai dengan kitabul ilmi. Ini sebenarnya ada rahasia tersendiri ya. Jadi tidak langsung membahas tentang esensi atau definisi ataupun macam-macam ibadah gitu. Tapi dimukadimahi dengan ilmu gitu. Ini sebenarnya ada rahasia yang ingin disampaikan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa atau pembaca ya oleh Imam Ghazali di sini. Kenapa dibuka dengan ilmu? Karena di dalam Islam itu ya, ajaran Islam selalu membangun segala sesuatu itu di atas landasan ilmu. Ini harus diketahui ya. Jadi kita beribadah kepada Allah itu bukan hanya sebatas kebiasaan atau melaksanakan perintah atau menggugurkan kewajiban. Tidak seperti itu. Tapi memang harus dilakukan di atas landasan ilmu. Seperti itu. Jadi ada istilah ya saja dalam mahfudzat apa? Al ilmu al ilmu bil amal kasyajarah bila sama. Iya. Nah, itu juga ya. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Nah, itu. Tapi yang lebih utama lagi di sini adalah ketika amalan kita tidak dibangun di atas ilmu, jadinya bagaimana? Betul. Jadinya hanya sebatas suatu aktivitas badan, tapi tidak membuahkan pahala. Kan itu yang paling rugi kan ya. Betul. Oleh karena itu supaya amalan-amalan baik yang bersifat amalan qulub, amalan lisan, amal abdan, itu dapat pahala dari Allah SWT sesuai dengan ketentuan syariat, ketentuan hukum, ketentuan Islam. Maka harus dibangun di atas landasan ilmu. Bahkan sampai dalam berdakwah pun tidak bisa kita mengajak orang kepada Islam hanya sebatas ajakan saja, tidak. Tapi harus dibangun di atas landasan ilmu. Nah, itulah keutamaan agama Islam selalu menekankan agar setiap aktivitas kita, ya, apapun aktivitas itu harus dibangun di atas landasan ilmu. Inilah yang menjadi rahasia kenapa didahului dengan pembahasan tentang ilmu. Bahkan di sini dalilnya banyak sekali ya, Ustaz ya? Dalilnya banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun hadis. Nah, di sini dalam kitabul ilmi ada 7 bab ya. Ada 7 bab, kita akan ambil bab pertama pada pertemuan ini, yaitu fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allumi ya. Dalam keutamaan ilmu ya. Bagaimana keutamaan ilmu, kemudian keutamaan ta'lim dan keutamaan ta'allum. Di sini ada 3 hal yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena orang belajar ilmu, ketika sudah belajar ilmu menjadi seorang yang alim. Ketika setelah menjadi seorang yang alim, maka dia tidak boleh alim secara sendirian, karena dia menjadi seorang yang alim pun bahkan mas'uliyahnya, tanggung jawabnya, bebannya itu sangat besar di hadapan Allah SWT ya. Kalau dia menjadi alim untuk dirinya sendiri, untuk memenuhi kepuasan atau syahwat jiwa, syahwat pikiran, ya, maka itu akan sia-sia juga. Bahkan di akhirat akan ditanya, sebagaimana orang-orang Bani Israel ditanya, mereka yang menjadi kitman al-ilmi, orang yang menyembunyikan ilmu. Maka setelah penjelasan tentang keutamaan ilmu itu, ada keutamaan taklim dulu. Ya. Keutamaan taklim bagaimana? Bahwasanya kita semua harus menuntut ilmu. Mungkin ada orang yang paham tanpa belajar misalnya, paham tentang ilmu kehidupan, ilmu bisnis, bukan hanya ilmu teoritis gitu ya. Tapi gitu kan, yang ditekankan oleh ajaran Islam, walaupun kita sudah paham, tetap ilmu itu perlu kita dalami, perlu kita cari
pembenarannya, baik dari Al-Quran sebagai sumber utama ajaran kita, kehidupan kita bahkan, atau dari hadis Nabi Muhammad SAW, atau dari asar, dari peninggalan kata-kata salafus saleh. Kitab pertama ini yaitu kitab Al-Ilm. Ya. Dalam kitab pertama ini ada 7 bab yang akan kita bahas. Ya. Dan bab pertama tentang fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allumi. Ya. Keutamaan ilmu, kemudian ta'lim, kemudian ta'allum. Ta'lim artinya mengajarkan. Ta'allum artinya belajar. Nah, di sini ada keterkaitan ya antara ketiganya. Kenapa? Karena ilmu itu setelah dipelajari jadi orang yang berilmu, setelah jadi orang yang berilmu kita dituntut untuk mengajarkannya, mengamalkannya, ya, atau meninfakkan ilmu, zakat ilmu istilahnya itu ya. Kemudian setelah itu ada ta'allum. Ta'allum ini bagi orang yang awam dan dia diwajibkan kalau dalam Islam, didorong bahkan menjadi fardun ya bagi seorang muslim untuk belajar ta'allum. Itu yang akan kita bahas. Kita langsung saat di bab ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Syawahiduha minal Qur'an. Bagaimana dalilnya dari Al-Qur'an. Qauluhu azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ini sangat penting sekali. Ayat ini surat Al-Imran penting untuk kita tadabburi, renungi ya. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa huwa. Wal malaikatu, juga para malaikat bersaksi. Jadi syahidallahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Kalau kita rangkainya seperti itu. Di sini berarti ada 3 ya. Allah, malaikat, ada dan ulul ilmi. Jadi luar biasa ya. Luar biasa. Ininya derajatnya juga ya. Derajat ahlul ilmi itu setelah siapa? Setelah malaikat ya. Setelah malaikat. Jadi makanya penjelasan Imam Ghazali di sini mengatakan fangzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi. Ya. Lihatlah bagaimana Allah memulai, membukanya dengan zatnya, dengan dirinya. Wa thanna bil malaikah. Kemudian yang kedua disusul dengan malaikat. Wa thalatha, yang ketiga bi ahlil ilmi. Masya Allah. Dengan ahlul ilm. Jadi seperti itu. Wa nahaik bihada syarafan wa fadlan wa jalaan wa nublan. Ya. Jadi perhatikan di sini betapa mulianya, ya, betapa utamanya ahlul ilm. Derajatnya tidak main-main ya. Setelah malaikat. Ya. Kemudian ayat yang kedua. Wa qala Allah Ta'ala yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Alladzina amanu minkum, orang beriman, kemudian setelah itu orang yang berilmu, beberapa derajat ya. Qala Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma menafsirkan lil ulama'i darajat fawqal mu'minina bi 700 darajah. Ya. Bagi para ulama antara orang beriman ya, seperti itu. Kemudian ada orang yang beriman dia alim. Ya. Jadi tidak hanya dia beriman saja tapi punya ilmu ya. Punya ilmu. Disandarkan antara iman dan ilmu. Nah, bagaimana derajatnya? Faqal mu'min bi 700 darajah. Masyaallah. 700 artinya berapa? 700. Nah, kemudian dijelaskan lagi setelahnya ma baina darajatain masirah 500 am. Di antara 2 derajat itu ada masafah, ada jarak. Iya, jarak. Jaraknya itu seperti perjalanan 500 am. Ya. Ya. Jadi 500 tahun ya. Mungkin tidak masuk logika kita ya, tapi kita mengambil ini sebagai suatu fadilah, keutamaan bahwasanya betapa tingginya derajat orang-orang yang berilmu dan beriman ya. Wa qala azza wa jalla hal yastawi alladziina
ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah orang yang berilmu yang mengetahui itu ya berbeda dengan orang yang tidak mengetahui, tidak berilmu? Nah, ini. Sama apa beda gitu ya? Ya. Orang yang berilmu dan tidak berilmu. Jelas ya di sini tidaklah sama ya antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya. Makanya di sini dengan apa pertanyaan ya istifham lah istilahnya itu. Ya. Wa qala ta'ala innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Dan ayat yang lainnya banyak sekali di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali atau dikutip sebagai landasan apa yang ingin dia bangun nantinya tentang masalah keutamaan ilmu. Di sini ada beberapa ayat yang perlu kita tadabburi saat. Misalkan saya ambil Iya. qala allazina indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi. Ini surat An-Naml ayat 40. Bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman kan? Nabi Sulaiman itu kan ingin memindahkan Ratu Bilqis dari Yaman, Sana ke Palestina. Coba zaman sekarang aja, jarak antara Yaman dengan Palestina jauh ya. berapa lama lah kalau pakai pesawat aja bisa 2 jam itu kan? Ya. Dulu juga ada pesawat. Ya. Nggak ada pesawat. Kalau jalan kaki bisa berbulan-bulan. Bisa berbulan-bulan. Nah, tapi beliau ingin cepat-cepat memindahkan Ratu Bilqis ya. Kata jin bagaimana? Wa qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Oke. Wahai Raja Sulaiman, Paduka, aku datangkan Bilqis sebelum engkau berdiri. Iya. Bisa sudah sampai Bilqis. Ininya ya apa? Kursinya ya. Siapa yang ngomong itu? Ifrit. Ifrit itu siapa? Golongan jin. Bayangkan jin. Tapi dalam ayat ini yang dikutip oleh Imam Ghazali, wa qala alladziina indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda Ain. ya. Jadi kata ahlul ilmi di sini apa? Nabi Sulaiman, wahai Raja Sulaiman, aku akan datangkan Bilqis sebelum engkau berkedip. Coba, ini jin kemampuannya seperti itu. Ini manusia tapi dia berilmu. Kemampuannya seperti apa? Di atas jin. Maaf Cad, memindahkan Bilqisnya apa memindahkan Bilqis istananya? dan apa namanya istilahnya rombongannya lah istilahnya itu. Karena waktu itu kan mau datang gitu kan ya, seperti itu. Nah, jadi ini keutamaan ahlul ilmi bisa melampaui kekuatan jin. Ya sudah maklum lah. Ya kita semua tahu bagaimana kekuatan jin. Pasti kalau hal yang beginian seharusnya di atas kekuatan manusia, tapi ternyata ada yang lebih ini lagi ya. Dan itu dari bangsa manusia. Ya. Apa yang membuat ahlul ilmi ini bisa mengungguli kekuatan jin? Ya tentunya ilmu. Kemudian ayat setelahnya yang dikutip juga oleh Imam Ghazali di sini. Wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khairum liman amana wa amila salihah. Ini surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ini bercerita tentang kisah Qarun. Ya. Qarun, dia kan punya harta banyak. Ya. Ketika Qarun keluar, orang-orang melihatnya. Ya laitana mislama utia Qarun. Seandainya kami diberikan harta, perhiasan, kendaraan seperti yang dimiliki oleh Qarun. Ya. Itu orang-orang umum seperti itu. Sampai terpedaya gitu kan dengan kemewahan yang dimiliki oleh Qarun. Tapi bagaimana orang-orang yang berilmu? Responnya seperti apa di sini? Wailakum. Celakalah kalian, ya. Wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Sesungguhnya thawab, pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik, ya. Lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh Qarun, ya. Apa yang ditimpuk atau ditimbun oleh Qarun, ya. Itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya di sini apa? Artinya yang mampu membedakan, ya, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik di sisi Allah, mana yang tidak,
Mana yang maslahat bagi manusia, mana yang tidak. Siapa? Ahlul ilmi. Bagi kebanyakan orang, wah banyak harta itu enak hidupnya. Padahal kan belum tentu ya. Betul. Orang banyak harta, mobilnya berderet di depan rumahnya, rumahnya pun bertingkat-tingkat, halamannya luas, perhiasannya wah kalau harus ditumpuk dipakai gitu kan, antinya misalkan cincinnya kalau ditumpuk di sini mungkin jarinya nggak cukup. Tapi bagi ahlul ilmi itu bukan ukuran kebahagiaan manusia. Kenapa? Karena memang apa? Memang yang seperti itu pun belum tentu bahagia kan ya. Betul. Dia punya banyak harta ya, bisa jadi dia was-was. Betul. Akhirnya harus ada Penjaga, security. iya. Security nggak cukup, harus ada Anjing juga ya. untuk menjaga. Ketika dia bepergian, was-was juga gitu kan. Artinya hidupnya kan penuh dengan was-was. Takut ini, takut itu. Belum lagi pikiran, ini belum bayar pajak, belum bayar zakat dan sebagainya. Ini saya ingat kisahnya ibunya Imam Syafi'i ya, Masya Allah Ustaz. Bundanya Imam Syafi'i gitu ya. Ketika Imam Syafi'i datang gitu ya, membawa harta benda yang diberikan dari jamaahnya di mana, di Baghdad atau di mana gitu ya. Pas datang dikabarkan gitu bahwa Imam Syafi'i datang gitu, membawa harta benda gitu yang banyak gitu. Lalu ibunya itu menolak untuk Imam Syafi'i datang. Kalau ya itu ya subhanallah ya. Jadi ibunya itu menghargai bahkan menerima Imam Syafi'i ketika ilmunya bukan hartanya gitu ya. Itu luar biasa. Ya. Lanjut Sad. Ini semua adalah keutamaan ilmu. Maka Imam Ghazali melalui ayat tadi menyimpulkan bahwasanya anna uzma qadril akhirah yu'lam bil ilmi. Bahwasanya keagungan hari akhirat, besarnya hari akhirat hanya bisa dideteksi, disingkap oleh apa? Oleh ilmu. Orang yang tidak punya ilmu, apalagi ilmu agama, tidak mungkin bisa mengetahui bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana indahnya surga, bagaimana sedihnya atau pedihnya siksa api neraka gitu ya, seperti itu. Sehingga di sini dikatakannya seperti itu. Respon orang beriman ketika melihat siapa? Korun ya. Bukan malah istilahnya itu ya tamanna atau berharap ingin seperti korun, tapi dia mampu membedakan ini bukan ukuran kebahagiaan. Berarti di sini itu yang disebut al ilmu itu apa Ustaz? Jadi ada al ya, ada alif lam di situ ya. Al ilmu beda dengan ilmu saja ya Ustaz ya. Gitu. Nah, itu akan kita bahas nanti di bab kedua. Masya Allah. Masih ini ya berarti ya. Masih panjang. Masih panjang. Nah, sekarang kita akan melihat kepada akhbar ya. Kepada akhbar atau hadis. Ya. Ini kalau dibacakan semuanya ayatnya nggak akan cukup waktunya. Mungkin oleh pemirsa nanti bisa dilanjutkan di rumah ya. Tapi kita akan melihat kepada akhbar, hadis yang menguatkan tentang keutamaan ilmu. Misalkan di sini, wa amal akhbaru faqara Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini wa yulhimhu rusdahu. Ya. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikannya orang yang paham, orang yang berilmu. Fiddin, di dalam agama. Ya. Wa yulhimhu rusdahu. Kemudian Allah memberikan inspirasi kepadanya berupa petunjuk. Wa qala Rasulullah SAW, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris nabi. Coba, sebaik-baiknya makhluk atau manusia ya, itu siapa? Para nabi. Semulia-mulianya manusia adalah para nabi. Nah, dan orang yang paling mulia setelah para nabi adalah para ulama. Maka kita akan sangat bangga sekali ketika menjadi pewaris nabi. Makanya di sini dikatakan oleh Imam Ghazali, wa ma'lumun annahu la rutbata fawqin nubuwah wala syarafa fawqi syarafil wirasah litilkar rutbah. Ya. Bahwasanya diketahui atau ya semua orang tahu bahwasanya tidak ada tingkatan di atas tingkatan kenabian ya. Makanya kalau derajat kita setelah nubuah, itu adalah suatu kebanggaan yang sangat besar. Wala syarafa fawqa
syarafil wirasah litilkan nubuwah, dan juga tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewarisan itu. Artinya di atas apa? Tingkatan ulama. Ataupun di atas pewarisan, atau yang sesuatu yang diwariskan itu kan banyak. Tapi yang paling mulia pewarisannya adalah ulama itu ya. Betul. Ya, karena posisinya sebagai pewaris Nabi. Karena Nabi juga Isa dia tidak mewarisi dirham, dinar, tapi juga mewarisi ya ilmu tapi ya. hanya mewarisi ilmu. Ilmu, gitu kan. Masya Allah itu ya. Gitu. Ya kalau kita lihat sejarah pun ya apa yang diwariskan Nabi bahkan untuk ahli baitnya. Betul. Nggak ada kan. Nggak ada. Tapi Nabi gitu, Rasulullah SAW mewariskan generasi ya. Ya andaikan gitu ya, Nabi mewarisi dinar dirham mungkin sekarang ya sudah cinta dunia itu. Iya. Tapi pada kenyataannya lebih memilih mewariskan ilmu. Betul. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ard. Ya. Di sini dikatakan segala sesuatu atau semua makhluk ya yang ada di alam ini yastaghfir lil alim ya, bagi orang yang berilmu, memintakan ampun, memintakan kehilapan ya, mohon ampun atas kehilapannya kepada Allah semua makhluk. Ma fil ardi Ya. sama ya gitu. Baik yang ada di langit, baik penghuni langit atau penghuni bumi. Masya Allah ya. Ya, memintakan ampun, memintakan kehilapan. Ya, mungkin orang yang alim ini ada kehilapan misalkannya, tapi itu dimintakan ampunnya gitu ya. Seperti itu. Maka semakin suci, semakin dekat hubungan antara seorang alim dengan Allah SWT. Wa ayyi mansib yazidu ala mansib man tashtagil ya malaikati samawati wal ard bil istighfari lahu. Ya. Artinya apa? Ya, artinya betapa mulianya dan utamanya orang yang berilmu, karena semua makhluk bahkan para malaikat di langit itu memintakan ampun ya. Memintakan ampun bagi siapa? Bagi orang yang berilmu. Itu hadis-hadis, dan banyak sekali hadis yang lainnya ya Ustaz, tentang keutamaan ilmu ini ya. Sekarang kita akan melihat kepada asar ya. Kepada asar ataupun kalam para ulama ya. Bagaimana para ulama memberikan penjelasan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Wa amal asar faqad qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu li Kumail ya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan kepada Kumail, ya Kumail, al-ilmu khairun minal mal. Wahai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Alasannya di sini disebutkan. Al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mala. Ya. Ilmu itu menjaga kamu. Sedangkan harta dijaga oleh kamu. Ya, seperti itu ya. Artinya kalau diartikan secara letternya, sedangkan kamu yang menjaga harta. Artinya harta yang dijaga oleh kamu. Tapi kalau ilmu yang justru menjaga kita ya. Kamu. Nah gitu. Ini lebih organ lagi nih yang disebutkan setelahnya. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaihi. Ya. Ilmu itu hakim, yang mengendalikan, yang memimpin. Wal mal, tapi harta itu yang kita kendalikan. Betul gak? Betul. Ya. Tapi kalau ilmu membimbing kita, kamu ingin jadi apa? Seperti ini caranya. Ya. Tapi kalau harta justru yang kita gunakan. Kita ini punya uang segini, kita belanjakan untuk ini, untuk itu. Kan kita yang menghukumi harta gitu ya. Kan istilahnya gini saja. Kalau harta itu ada yang mengendalikan, ada yang dikendalikan gitu. Nah, itu yang bahaya tuh. Bahayanya kalau kita harta itu mengendalikan kita gitu ya. Kita jadi budaknya harta gitu ya. Jadi budak uang. Contohnya dulu sih. Ada orang misalkan, saya pengen jalan aja ya ke Lembang misalnya. Dari sini ke Lembang pengen jalan. Bayangkan kalau jalan ke Lembang kan jauh ya. Padahal dia punya uang. Punya uang lebih gitu. Tapi ingin jalan. Nah, artinya dia diperbudak oleh uang, kecuali kalau memang nggak punya uang gitu, seperti itu. Ya. Ada yang memang dia
terlalu istilahnya itu perhitungan, sehingga dia ingin menguras tenaga misalkan ya, itu demi menyimpan uangnya itu. Padahal kalau uang itu untuk ibadah ya kita jangan perhitungan lah gitu. Misalkan, saya pengen puasa sunnah besok, di rumah nggak ada sesuatu, lebih baik disimpan aja uangnya ya. Gak apa, puasa mah sunnah gitu. Misalkan seperti itu ya. Nah itu kalau untuk ibadah jangan perhitungan lah ya. Biasanya insya Allah akan digantikan. Jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Biasanya ini dialami oleh para pembisnis biasanya. Ya. Betul. Ada yang pembisnis itu dia didrive oleh mal gitu atau harta, ada yang mendrive harta gitu. Nah yang selamat itu pembisnis yang mendrive hartanya gitu ya. Masya Allah. Nah, ini lebih urgent lagi nih yang selanjutnya. Wal malu tanqusuhun nafaqah. Harta ya, itu berkurang dengan apa? Dengan kita belanjakan. Ya. Itu harta. Wal ilmu yazku bil infaq. Ya. Atau yazid, ada kalimat lainnya. Sedangkan ilmu itu bisa bertambah dengan dibelanjakan dalam arti dizakatkan. Gini, kita punya ilmu, kita ajarkan orang-orang, ya. Ilmu itu akan semakin bertambah. Ya. Tapi beda dengan uang atau harta. Ya. Kita punya uang, kita beli sesuatu atau kita datang ke mall, ya, pasti berkurang. Seperti itu ya. Tapi kalau diinfakkan bertambah ya. Kalau diinfakkan, dia secara zahir berkurang. Tapi secara batinnya akan bertambah gitu kan. Mungkin di sini lebih konsumtif kali ya, membelanjakan itu. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalimat nafkah itu ya membelanjakan. Membelanjakan bukan berarti infak sedekah, enggak gitu kan. Tapi kalau dalam tabir bahasa Arab, nafkah itu artinya membelanjakan, baik belanjakan di mall, di mana aja gitu kan, seperti itu. Nah, itu bedanya harta dengan ilmu. Makanya kalau kita mengejar harta ya capek ya, betul gak? Ya saya juga punya kawan punya kawan, dia dulu waktu bujangan sampai dia nikah, wah ngejar-ngejar harta tapi udah capek katanya. Sekarang saya istirahat, saya lebih fokus ke ilmu, bahkan sekarang jadi dia itu tidak cari uang, tapi uangnya nyari dia Masya Allah. Dikejar rizki, dikejar uang. Nah. Baik, kita lanjutkan. Ada kata-kata menarik juga dari Imam Ali. Di sini dikutip oleh Imam Ghazali. Wa qala Ali aidan, kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, al-alimu afdal minas shaimil qaimil mujahid. Wa idza mata al-alimu fil Islam, wa idza mata sulama fil Islami sulmatan la yasudduha illa khalfan minhu ya. Jadi seperti itu. Esensinya apa? Substansinya bahwasanya orang berilmu itu lebih mulia ya, lebih utama daripada orang yang shaim, qaim dan mujahid ya. Subhanallah ya. Subhanallah gitu kan. Kenapa? Karena kalau orang yang berilmu itu meninggal, maka Islam itu akan apa? Akan sedikit-sedikit ajarannya itu misalkan ya, kalau kita tafsirkan lah, berkurang. Sedikit-sedikit retak. Kenapa? Yang memiliki ilmu keislamannya tidak ada gitu ya. Kalau yang hanya sebatas beribadah, walaupun dia meninggal, kalau ilmu Islamnya masih tetap ada, ya para ulamanya masih tetap ada, tetap ya kekuatan Islam itu akan kekuatan ada. Makanya cirinya akhir zaman itu ya saja. Betul ya. Ketika ulama itu banyak yang meninggal dicabut gitu. Ya. Betul. Sebagai tanda akhir zaman. Nah, selanjutnya di sini waqala Abu Aswad Ad-Du'ali laisa syai' a'azzu minal ilmi. Ya. Tidak ada sesuatu ya yang lebih utama atau yang lebih kuat di sini daripada ilmu. Al-muluku hukamun 'alan nas. Ya. Yang namanya muluk, raja itu mereka memimpin siapa? Manusia.
atau masyarakat maksudnya di sini Anas itu. Iya. Wal ulama hukamun alal muluk. Sedangkan ulama itu yang memimpin dan mengendalikan para Raja. raja. Jadi siapa yang lebih kuat? Al ulama atau Al dunia, ulama. ya. Iya betul. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, "Khuyyira Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam bainal ilmi wal mali wal mulk." Jadi Nabi Sulaiman ya, disuruh milih tuh. Mana yang diinginkan ya? Apakah ilmu atau harta atau kerajaan? Ya. Apa yang diinginkan? Fakhtarul ilma. Kemudian Nabi Sulaiman memilih apa? Ilmu. Fa'utiyal mal wal mulk. Akhirnya beliau oleh Allah diberi harta diberi juga kerajaan juga ya. kekuasaan kerajaan. Allah. Ujung-ujungnya tiga-tiganya dapat. Ilmu dapat, harta dapat, kerajaan Subhanallah. dapat. Ya. Kalau milih ilmu. Coba kalau yang dipilihnya harta belum tentu dia dapat ilmu. Makanya ada doa ya, sedia doa Nabi Sulaiman ya. Ya. Dalam Al-Qur'an tuh Rabbi gfirli Ya. wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya. Jadi yang di doanya tuh ini dulu minta ampun dulu ya, Rabbi Ya. gfirli wahabli gitu. Baru kerajaan gitu. Baru kerajaan. Ya. Dan seterusnya di sini dijelaskan ya kalam atau pendapat para ulama tentang keutamaan ilmu. Sampai di sini ada beberapa kutipan ya yang perlu kita dalami ya, selain yang tadi kita tambahkan ya. Sangat menarik sekali ya. Di sini dikatakan oleh Fathul sebelum Mausuli. kita melanjutkan sebelum melanjutkan para pemirsa, sebelum melanjutkan ke yang lain gitu ya. Jangan lupa kepada pemirsa yang belum subscribe gitu, like, kemudian lonceng gitu dan share segera, karena ini adalah amal jariah kita semua gitu. Amal jariah kita semua kepada pemirsa, silahkan untuk menyebarkan, untuk men-share seluas-luasnya. Mudah-mudahan dengan channel ini banyak orang yang mendapatkan hidayah gitu ya, mendapatkan jalan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin lanjutkan Ustaz. Tadi sampai kemana? Di sini ada perkataan Fathu Mausuli ya. Fathul Mausuli. Qala Fathul Mausuli, orang Mosul ya, di Suriah. Alaisal maridu idza mana at-ta'am wasyarab wadawa yamut. Ya. Ini bagus nih perkataan ini. Bukankah orang yang sakit ya, ketika dia tidak mau makan, tidak mau minum, ya, tidak mau minum obat juga, ya, yamut, betul gak? Dia akan mati gak? Iya. Kalau orang sakit, dia tidak makan, tidak mau minum air, tidak mau minum obat, pasti mati gitu. Qalu, jamaahnya bilang, bala, ya betul. Qala kazalikal qalb, iza mana'anhul hikmah wal ilm salasat ayyam yamut. Atau kazalika qalb. Begitu juga dengan hati ya. Idza muni'a anhul hikmah. Kalau dia tidak diisi dengan hikmah. Hikmah itu ajaran-ajaran ya, atau ilmu. Dia akan mati. 3 hari saja dia tidak baca buku, tidak baca Quran, tidak baca hadis. Itu bisa mati ya Ustaz dalam 3 hari gitu ya, hatinya Hatinya gitu. kering, gersang. Kalau saya dulu sempat dengar itu ya, dari ulama 40 hari Ustaz. 40 hari. Ini Enggak, kata ini 3 hari Fathul ya. Mausuli 3 hari saja ya. Jadi harus hati-hati ya yang ini Ya. khawatir mati hatinya gitu. Makanya kenapa misalkan ayahnya Imam Ghazali, walaupun beliau seorang pekerja keras, tapi tidak pernah melewatkan majelis ilmu. Jadi quotes-nya itu tuh ada kuncinya di situ tuh. Jadi jangan sampai kesibukan apapun kita gitu ya, dalam hidup di dunia ini gitu, baik profesinya mau pembisnis, guru, dosen, santri, apalagi santri gitu ya, atau apa gitu ya, profesi apapun tetap gitu. Ilmu itu prioritas gitu ya. Jangan sampai ilmu itu dilupakan, bahkan ditinggalkan gitu ya, bahkan ditinggalkan. Baik, Ustaz, lanjut Ustaz. Nah, makanya ini dikomentari oleh Imam Ghazali ya, perkataannya tadi.
walaqad sadaqa. Fathu Mausul itu benar ya. Apa yang dikatakannya kata Imam Ghazali. Kenapa? Fa inna giza al-qalbi al-ilm ya. Karena sesungguhnya makanan hati itu adalah ilmu. Ya. Begitu juga dengan hikmah ya. Wa bihi mahayatu. Jadi walaqad sadaqa fa inna giza al-qalbi al-ilm wal hikmah wa bihi hayatuhu. Sesungguhnya makanan hati itu adalah ilmu dan hikmah. Dan dengan keduanya, dengan ilmu dan hikmah ini, bihi mahayatuhu. Hati itu jadi hidup, gitu kan ya. Hayatul qulub. Hati itu jadi hidup. Kama anna gidza al-jasadi at-ta'am, sebagaimana ya, makanan tubuh kita ini adalah ta'am. Ya, makanan. Betul. Jadi harus seimbang ya tadi antara hati kemudian tubuh gitu. Itu juga harus seimbang ya. Jangan sampai kita overdosis gitu ya. Betul. Jadi tidak balance antara gizi hati dan gizi tubuh gitu ya. Ya. Makanya di sini Imam Ghazali meneruskan, wa man faqadal ilma faqalbuhu marid. Orang yang kehilangan ilmu sakit ya. Hatinya jadi sakit. Wa mautuhu lazim. Dan kematian hatinya ya jadi suatu kelaziman, keniscayaan. Walakinnahu la yash'ur bihi, tapi dia tidak merasakan. Nah, ini saat yang sangat paling bahaya ya. Bahaya gitu ya. Dia merasakan baik-baik saja padahal hatinya kering. Bagaimana untuk mentes bahwasanya hatinya itu kering? Ketika ada kemungkaran dia diam. Ketika waktunya beribadah dia diam. Ketika waktunya atau hartanya sudah sampai pada nasab, dia tidak keluarkan zakat. Oh, itu. Jadi itu hal yang ketika tidak dirasakan, sedangkan sebenarnya itu adalah suatu hal yang besar dan berefek pada dosa. Betul. Ini yang paling berbahaya. Paling berbahaya ya. Masya Allah. Ini luar biasa Ustaz ya. Ini baru satu pembahasan tentang al-ilm. Belum kita keutamaan ta'allum dan ta'lim. Ta'lim ya. Masya Allah. Nah, waktunya juga terus berjalan. Mudah-mudahan bisa kebahas ya Ustaz ya. Sampai ta'allum dan ta'lim. Nah, sebelum ke ta'lim nih, ada lanjutan dari apa yang dikatakan Imam Ghazali tadi. Kenapa seperti itu katanya? Kenapa kalau orang yang hilang ilmunya, atau dia tidak hadir majelis ilmu, tidak mau belajar, hatinya jadi mati. Id hubbud dunya wa syughluhu biha abtala ihsasahu. Karena kecintaannya terhadap dunia dan dia sibuk dengan dunia itu membatalkan atau istilahnya itu menghapus perasaannya, hasasnya. Ya. Artinya dia tidak lagi bisa mendeteksi ya, tidak lagi bisa mendeteksi apakah ini baik, itu buruk, tidak bisa lagi. Apakah ini mungkar dan ini ma'ruf? Ya. Kenapa? Karena udah dia beda antara syuur dengan hasas itu ada perbedaan apa gimana? Iya, kalau hasas itu lebih kepada suatu perasaan ya, di mana dia lebih jeli lagi gitu. Nanti di atas hasas itu ada firasat gitu disebutnya itu ya. Tapi biasanya kalau firasat, kalau dalam hadis kan suka dinisbahkan kepada orang mukmin ya. Ittaqu firasata mukmin gitu. Jadi hindari, awas, jangan apa istilahnya itu, jangan main-main dengan firasat orang mukmin ya gitu kan. Nah, ihsasnya itu sudah mati sehingga mungkin dalam kesehariannya pun ya, dia terbengkalai goflah ya. Goflah itu apa kalau dibahasakan sehari-harinya? Lalai itu yang paling harus kita ingatkan. Sia-sia ya, perbuatan yang sia-sia. Betul. Kama anna ghalbatal khawfi qad tubtil alamal al-jurah fil hal wa in kana waqi'an. Sebagaimana ini kiasannya, kalau kita takut ya, ada perasaan takut terhadap musuh. Habis itu lari. Padahal kita ada luka. Luka itu karena saking takutnya tidak terasa. Nah, begitu juga yang tadi ya.
yang tadi karena saking cintanya dunia, saking cintanya harta, ya, sehingga hal-hal kecil yang mana itu adalah dosa, itu adalah mungkar, tidak bisa dideteksi bahwasanya itu dosa dan itu mungkar. Misalnya ada orang kaya, sombong, dia juga bos, ya. Di depannya ada orang miskin, lapar, minta-minta karena dia rasa angkuh itu, rasa punya memiliki dan sebagainya. Dia acuh tak acuh, bahkan tidak ada empati gitu ya. Empati gitu kan, seperti itu ya. Nah itu yang sangat berbahaya. Makanya kenapa kita harus sering menambah ilmu ya, biar hati kita lunak, jiwa kita lunak. Dan yang paling penting kita bisa menyingkap ya, menyingkap segala sesuatu, apakah ini ma'ruf, apakah ini betul. Nah itu dalam fadilatul ilmu ya. Sekarang kita akan ke fadilatul ta'allum di sini ya. Apa itu fadilatul ta'allum? Amal ayat faqauluhu ya. Sedangkan ayat-ayat yang terkait dengan fadilatul ta'allum yaitu keutamaan belajar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Nah, dalam surat Taubah. Maksudnya falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kenapa tidak ada dari setiap mereka ya, setiap suku kalau zaman dulu ya, ada saja satu kelompok orang atau beberapa orang yang mereka tafakuh fiddin, mereka paham agama. Bahkan para ulama tafsir yang menafsirkan maksud tafakuh di sini bukan hanya paham ilmu agama, tapi karena yang dulu ingin dikonsenkan itu ya adalah agama, karena waktu nubuah itu ya, dia ingin mendalami ilmu ajaran Islam, syariat Islam, bahkan kenabian. Termasuk ilmu tentang strategi perang. Kan ini ayatnya tentang perang ya. Ayatnya tentang perang, surat Taubah. Ya. Ilmu tentang strategi perang, strategi ekonomi dan sebagainya. Nah, harus ada dari kita yang mempelajarinya gitu kan. Nanti akan dibahas lebih dalam fardu ain atau fardu kifayah itu di bab 2 nanti ya. Kemudian di sini juga ada perintah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Maka tanyalah orang yang berilmu. Ahla zikri. Ya, ahla zikri, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak mengetahui. Nah, ini perintah Al-Qur'an untuk talabul ilmi atau ta'allum dan sekaligus keutamaannya. Ya, seperti itu. Ammal akhbar, sedangkan dari hadis, faqaulu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, di jalan tersebut ada untuk talabul ilmi ya. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan ya memudahkannya menuju jalan ke surga ya. Kemudian dalam hadis lainnya wa qala sallallahu alaihi wasallam innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yasna. Dalam riwayat lain ridaan bima yatlub. Jadi para malaikat ya sampai ingin meletakkan ajnihanya, sayapnya ya, bagi talib ilmu. Sebagai bentuk apa? Bentuk rasa ridho, rela atau ya ridhoan di sini penghormatan juga bisa jadi ya. Penghormatan saking mulianya orang-orang yang sedang menuntut ilmu ya. Dan juga banyak hadis lainnya ya dikutip oleh Imam Ghazali ya, meskipun ada memang beberapa hadis itu hadisnya dhaif, sanadnya dhaif, tapi ini dalam bab fadilah ya, ya, hadis dhaif pun bisa jadikan rujukan ya, ataupun bisa dijadikan sebagai sumber motivasi bagi kita ya. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Bahkan yang nuntut ilmu juga ketika salah itu diampuni ya saja dosanya. Betul. Daripada yang enggak menuntut ilmu gitu. Betul. Nah, di sini juga dikutip ya hadis yang mungkin populer ya di antara kita ya. Betul. Utlubul ilma, utlubu di sini kan. Ada kan yang utlubi, ada yang utlubu. Kalau utlubi bagi kamu gitu. Tapi di sini yang ditulisnya utlubul ilma walau bisin. Ya. Hendaklah kalian mencari ilmu walaupun di negeri Cina. Nah,
Kok Cina Ustaz? Ya, memang dulu ya dikiranya negeri yang paling jauh itu adalah negeri Cina. Cina ya. Artinya esensinya ya mau kemanapun kamu ya. Bahkan kalau bisa tuntut ilmu ya. Sampai ke negeri yang terjauh pun ya. Ya bahkan dalam buku apa tuh Ustaz yang 100 orang yang berpengaruh ya. Di dunia, saya baca itu yang pertama kan Nabi Muhammad. Ya. Yang kedua ternyata orang Cina Ustaz. Orang Gitu. Cina ya. Yang menulis yaitu yang menemukan kertas. Ya. Masya Allah ternyata mungkin Rasulullah membaca ini memberikan hadis ini Cina itu sudah berkembang ya sudah zaman berkembang, itu. Ya. Ya, itu kan artinya kalau Rasulullah SAW hidup di abad ke-6-7 gitu kan, ya jelas peradaban Cina itu sebenarnya sudah masyhur gitu ya, sudah masyhur. Nah, itu dalam hadis ya. Di sini juga ada hadis-hadis populer ya, hadis-hadis populer sebagaimana keutamaan orang-orang yang belajar, talabul ilmi. Ya. Makanya di sini para santri sangat dimuliakan ya melalui hadis ini. Kenapa? Karena ya mereka lah ya orang-orang yang sedang konsisten dalam menuntut ilmu ya. Bukan hanya ilmu dunia saja tapi ilmu agama juga ya. Seperti itu. Nah, sekarang lihat kepada asar ya. Wa amal asar di sini wa kadzalika qala Ibnu Abi Malika rahimahullah ma ra'aitu misla Ibni Abbas idza ra'aitu ahsanan nas wajha. Jadi beliau mengatakan seperti itu ya. Ma ra'aitu misla Ibnu Abbas. Saya tidak pernah melihat orang seperti Ibnu Abbas. Ya. Seperti Ibnu Abbas ya. Kenapa? Ra'aitu ahsanan nas wajhan. Karena kalau saya lihat ke Ibnu Abbas itu ya dia paling ganteng gitu ya. Kemudian wa iza takallama fa'araban nas lisanan. Kalau Ibnu Abbas itu dia berbicara, dia paling fasih bicaranya. Ya. Wa iza afta fa'aksarun nas ilman. Kalau dia mengeluarkan fatwa, ilmunya dalam. Seperti itu. Berarti Ibnu Abbas ini anaknya pamannya Nabi bukan? Iya betul. Ya. Anaknya pamannya Nabi. Kemudian wa qala ba'dul hukama ya. Sebagian hukama atau ahli hikmah di sini. Inilah arham rijalan karahmati li ahadi rajulain. Saya tidak pernah mengasihi orang seperti saya mengasihi salah satu dari dua orang ini katanya. Rajulun yatlubu al-ilma wa la yafham. Orang yang dia menuntut ilmu tapi tidak paham. Yang pertamanya. Yang keduanya rajulun yafhamul ilma wa la yatlubu. Dia paham ilmu walaupun dia tidak mencarinya. Intinya apa? Ya, intinya ketika dia menuntut ilmu, ingin belajar ilmu, dia memiliki keutamaan. Keutamaannya apa? Ketika dia belajar itu kan harus apa ya? Harus berkorban, mengorbankan waktu, mengorbankan harta bahkan ya. Nah itu, sehingga dia di sanalah letak kemuliaannya. Kemudian selanjutnya qala Abu Darda di sini, wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu li an ata'allama mas'alatan di sini. Ahabu ilayya min qiyamin lailah. Min qiyami lailatin ya. Li an ata'allama mas'alatan, menyelesaikan suatu masalah ilmiah. Ya kata Abu Darda itu. Ahabu ilayya, saya lebih suka seperti itu daripada apa? Min qiyami lailah, daripada tahajud. Artinya menurut beliau tingkatan belajar itu di atas tingkatan qiyamul lail ya, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama terkait dengan apa? Jadi prioritasnya antara ilmu dengan ibadah mungkin ya, ataupun qiyamul lail yang sunnah, itu kan yang sunnah saja. Itu lebih utama belajar daripada yang sunnah gitu. Betul. Sampai Imam Syafi'i pun mengatakan seperti itu. Di sini dikatakan wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu talabul ilma
afdal minan nafilah. Ya. Afdal minan nafilah. Nafilah itu ya yang tambahan, ibadah tambahan. Apalagi kalau kita kerjakan dua-duanya ya. Ya. Kalau kita kerjakan dua-duanya itu lebih fadilah. Ya sempat dulu waktu saya masih kuliah di Bandung itu ada di Masjid Raya itu ada ulama kiai yang ngajinya tuh di malam hari, Ustaz. Oh. Jadi habis qiyamul lail kiainya datang gitu ya. Kemudian ngaji kitab gitu. Kitab tasawuf gitu ya gitu. Yeah. Nah, subhanallah itu berarti keutamaannya double berarti itu ya. Betul. Ya mulai dapat, ngaji juga dapat gitu, ilmu juga dapat. Betul. Baik, Ustaz. Nah, selanjutnya kita akan ke fadilatul ta'lim nih yang terakhir. Terakhir ya. Ya, bagian terakhir. Ta'limnya. Amal ayat, sedangkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya. Ini mengajarkan ta'lim itu ya. Atau mengamalkan ilmu, ya. Mengajarkan ilmu, memanfaatkan apa yang telah didapatkan sebelumnya. Ini lanjutan ayat yang tadi surat At-Taubah itu. Wal yunziru qaumahum, supaya mereka apa? Supaya mereka bisa memperingatkan kaumnya idza raja'u ilaihim, kalau kembali ke kaumnya, la'allahum yahdharun. Ya seperti itu. Di sini para santri dari berbagai pelosok Indonesia ya, menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah kembali ke kampung halaman masing-masing, ya, menyampaikan ilmu yang telah didapat di sini. Betul. Ya, seperti itu. Wal murad huwa ta'lim wal irsyad. Maksud daripada ayat tadi adalah at-ta'lim wal irsyad, artinya mengajarkan ilmu, memberikan peringatan. Wa qaluhu ta'ala wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitaba la tubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil sumpah kepada ahli kitab, ya, kepada ahli kitab, apa sumpahnya? La tubayyinunnahu linnas wa la taktumuna. Ya. Agar apa? Agar dijelaskan kepada masyarakat dan tidak disembunyikan ilmunya, ya. Jadi tidak pelit ilmu gitu. Tidak pelit ilmu, wala taktumuna, tidak disembunyikan. Sebagaimana halnya tentang misalkan ini kan ahli kitab ya. Ayat ini turun kenapa? Karena mereka menyembunyikan bahwasanya Isa itu adalah nabi, bukan Tuhan, itu ya. Betul. Kemudian Maryam juga adalah manusia, bukan Tuhan. Seperti itu. Nah, mungkin ada satu pertanyaan saat gini. Mungkin ini bisa jadi solusi ataupun jawaban ya. Kenapa ketika para santri belajar di pondok, di pesantren, ataupun para mahasiswa belajar di kampusnya. Nah, ketika dia sudah lulus gitu, nah itu ilmunya itu kayak yang ini ya, disembunyikan gitu. Ya. Nggak di-share ke yang lain gitu. Nah, ini permasalahannya di mana Ustaz gitu? Ya, betul. Nah, kadang ada semacam kelalaian misalkan ya. Kelalaian karena aduh saya mah bukan siapa-siapa misalkan ya. Saya bukan sampai ke derajat orang ulama yang paham secara mendalam ilmunya. Karena ada persepsi seperti itu yang membuat dia tidak mau mengajarkan orang, memberikan peringatan pada orang. Padahal balighu anni walau ayah gitu kan ya. Itu kan jadi landasan bagi kita. Apapun yang telah kita ketahui, meskipun itu sedikit, kita kasih tahu kepada orang-orang. Ya, seperti itu. Dan juga mungkin ini dia punya kelebihan di bidang apa, contoh misalkan dia lulusan pertanian, dia lulusan teknik, dia lulusan apalah gitu ya, kemudian dia ketika lulus, nah itu kontribusinya yang dia pahami mungkin ya, yang dia kuasai kali ya. Ya, nah, gitu, bisa jadi seperti itu. Cuma kan ada yang seperti ini, Ustaz. Ilmu itu kan nanti akan dijelaskan. Betul, nanti ya di bab kedua. Ada yang memang ilmu yang wajib kita ketahui. Ada yang ilmu yang tidak wajib bagi kita oleh kita ketahui gitu kan. Tapi selama ada orang lain yang sudah mengetahuinya ya gugur kewajiban itu. Nah, ini berarti pembahasan di bab kedua ya. Makanya kalau misalkan taruhlah para santri sini sudah keluar dari sini, kemudian kuliah di universitas tertentu ya. Kalau bab misalkan tentang sholat, ada temen yang masih bolong-bolong sholatnya, ya harus disampaikan, diperingati. Ada yang masih salah dalam gerakan sholatnya. Kalau di sini kan intens belajarnya, fikihnya, ya itu juga diberitahukan. Nah,
yang seperti itu tentang sholat, tentang saum, tentang tawakal, tentang sabar. Itu adalah al-ilmu muqtadal hal. Artinya ilmu yang berkaitan dengan setiap orang, kondisi setiap orang. Mau jadi apapun dia, jadi seorang dokter, jadi seorang militer, jadi seorang polisi. Kalau dia muslim, wajib sholat, wajib saum. Kalau dia seorang muslim, wajib jujur, wajib sabar, wajib tawakal, gitu kan, ya seperti itu. Nah, baik, lanjutkan Ustaz. Kita lanjut. Setelah itu ada ayat lagi, apa lagi? Ya. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sebagian mereka dari ahlu kitab itu la yaktumunal haqqa, mereka menyembunyikan yang hak, wa hum ya'lamun. Ya, sedangkan mereka mengetahui, artinya mereka juga tidak mengajarkan ilmu yang mereka ketahui. Dan makanya segala sesuatu yang terkait dengan ahlu kitab, ketika mereka menyembunyikan ilmunya dalam Al-Quran itu diancam oleh Allah SWT. Ya, seperti itu. Karena timbulnya penyesatan, ya, itu dikarenakan oleh ulama-ulamanya yang tidak mau menyampaikan kebenaran. Ya. Jadi sangat penting ya taklim. Ya. Nah, ada yang lebih penting lagi di sini. Wa man yaktumha fa innahu asimun qalbu. Barang siapa yang menyembunyikan kebenaran tersebut, fa innahu asimun qalbu. Maka hatinya telah berdosa. Ya. Telah berdosa. Dan ini juga yang menjadi koridor ataupun semacam ukuran lah. Menjadi suatu ukuran ketika orang tidak mau mengajarkan ilmu, ya, tidak mau memberi nasihat. Bisa jadi alasannya karena kekeringan hati gitu. Banyak alasan lah. Misalkan tadi karena kelalaian atau karena dia ada persepsi belum pantas misalkan ya. Yang ketiganya yang paling parah ini adalah ketika hatinya kering ya. Merasa memberi nasihat itu tidak pantas gitu kan ya. Kalau orang yang memberikan nasihat itu tidak ada di masyarakat, maka itu suatu ukuran di mana di mana hati kita sudah jauh dari agama. Betul. Jadi seperti itu. Nah, ini dalam ayat Al-Qur'an ya. Sekarang dalam hadis seperti apa? Wa amal akhbar faqauluhu, ya. Lamma bu'isa Mu'adzan radhiyallahu taala anhu ilal Yaman, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mengutus siapa? Mengutus Mu'adz, ya. Kemana? Ke Yaman. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. La ayyahdiyallahu bika rajulan. Kalau ada seandainya seorang yang dia diberikan hidayah oleh Allah SWT, satu orang saja, ya. Dia diberikan hidayah oleh Allah SWT. Artinya dia masuk Islam. Tapi melalui kamu, melalui Anda, ya, wahai Mu'adz, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Nah, kemudian hadis lainnya di sini, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nas u'tiya sawaba sab'ina siddiqan. Ya, barang siapa yang belajarnya itu untuk mengajar, ya, maka dia akan diberikan pahala, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebanyak-banyaknya. Dan juga di sini ada hadis atau asar di sini, bukan hadis. Asar yang sangat banyak terkait dengan keutamaan taklim, ya. Sekarang kita akan masuk kepada pendapat para ulama, ya. Ini sesi terakhir Ustaz. Ya. Ada di sini bagaimana cerita Sufyan Ats-Tsauri di sini, ya. Beliau seorang ulama terkenal, ya. Bahkan ulama hadis, ya. Wa ruya anna Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu qadama Asqalan. Jadi Sufyan Ats-Tsauri beliau datang ke Asqalan. Asqalan itu suatu tempat di sekarang Palestina. Ya, Asqalan. Fama kasa la yas'aluhu insan. Beliau makasa, artinya beliau tinggal di Asqalan itu. La yas'aluhu insan.
Tapi ketika tinggal di Askolan ya, beberapa hari, nggak ada satupun orang yang nanya. Nggak ada satupun orang yang datang kepada beliau ingin belajar, misalkan ya. Faqala akiruli li akhruja min hadzal balad. Tolong gali lubang bagi saya supaya saya bisa keluar dari negeri ini. Itu sindiran sebenarnya. Haza baladun yamutu fihi al-ilm. Ya, ini negeri yang mana di dalamnya tidak ada lagi aktivitas ilmiah. Ya, tidak ada lagi ilmu di sana. Ya. Ya. Bayangkan orang lah, kalau misalnya taruh di sini, datang ke sini, misalkan Syekh Yusuf Qaradawi. Tapi ketika Syekh Yusuf Qaradawi di sini, tidak ada orang datang, orang nanya tentang fatwa, orang tidak ada sampai seperti itu. Ya, padahal beliau itu orang yang luar biasa besar, ya. Tapi nggak ada orang yang mau mendatangi beliau ataupun bertanya tentang masalah ini, masalah itu. Ini menunjukkan kematian ilmu di negeri tersebut. Ya. Bahkan meminta untuk dibuatkan lubang gitu untuk kabur ya. Kabur. Saking intinya ya. Iya. Nah, juga setelahnya nih, wa inna ma qala zalika hirsan ala fadilati ta'lim. Kenapa Sufyan Tsauri mengatakan seperti itu? Karena untuk menjaga keutamaan taklim. Mengajar. Ya. Beliau seorang alim. Kewajiban beliau sebagai seorang alim harus mengajar. Ya. Makanya beliau ingin keluar ya, daripada di sini tidak terpakai, daripada di sini nganggur misalkan ya. Lebih baik saya keluar. Ya. Kenapa? Karena ya wazifah beliau ya atau tugas beliau sebagai seorang ulama, dia harus bukan berarti seperti kisahnya Nabi Yunus, bukan ya Sadia? Bukan. Nabi Yunus karena dakwahnya nggak diterima, akhirnya Nabi Yunus itu bahasa ininya kan baper lah gitu. Baper ya. Gitu. Nggak seperti itu, tapi memang kondisinya di sini nggak hidup gitu ya, seperti itu ya. Dan ini sebenarnya lebih kepada sindiran sih. Sindiran ya, betul. Lebih kepada sindiran dan ingin menguatkan tentang pentingnya taklim, mengajar. Ya. Selanjutnya, ya ini mungkin yang terakhir ya. Qala Atha radhiyallahu anhu, dakhaltu ala Sa'id bin al-Musayyab wa huwa yabki. Ya. Kata Atha, saya masuk ke majelis Sa'id bin Musayyab. Ya. Wa huwa yabki. Fakultu ma yubkik. Maka saya katakan kepada Sa'id bin Musayyab ini, kenapa Anda menangis? Apa yang membuat Anda menangis? Qala laisa ahadun yas'aluni an syai'in. Ya. Saya nangis karena memang enggak ada seorang pun yang datang bertanya pada saya. Coba bayangkan. Yang membuat beliau menangis ini. Kenapa? Kalau orang datang ke saya bisa ngajar. Ya. Tapi kalau orang nggak datang ke saya, ya bukan hanya sebatas berarti ya di sini tidak ada aktivitas ini, bukan hanya sebatas itu, tapi karena saya tidak bisa mengajar, memberikan ilmu dan sebagainya. Lebih kepada keutamaan itunya ya, dari sisi taklimnya. Ya, betapa ya kita sebagai seorang muslim memang dituntut untuk mengamalkan ilmu kita, mengajarkan orang-orang atas apa yang kita dapatkan. Ya. Setelah mencari ilmu atau walaupun hal itu sedikit saja dan itu kita ketahui ya kita harus sampaikan. Ya. Harus sampaikan, jangan disembunyikan. Apalagi ketika berurusan dengan masalah kemungkaran ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai di bab pertama ini ya. Ada tadi bab tentang fadilatul ilm. Ya, keutamaan ilmu, kemudian keutamaan ta'allum, belajar, dan keutamaan taklim ya, mengajar. Gitu. Masya Allah. Alhamdulillah Pak pemirsa, tadi sudah dijelaskan secara gamblang ya isi kitab Ihya Ulumuddin di bab fadilah atau keutamaan ilmu, taklim dan ta'allum. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempunyai ilmu gitu, jangan kita sembunyikan gitu. Ketika kita punya ilmu,
berbagi dan banyak sharing kepada orang-orang. Kemudian juga diamalkan gitu ya. Jadi ilmu, amal dan belajar gitu. Ketika punya ilmu ya kita mengamalkan dan kita mengajarkan. Kalau dalam hadis yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah gitu. Sebaik-baik orang gitu ya, Ustaz ya. Sebaik orang itu kata Nabi ya orang yang belajar dan mengajar. Gitu. Ketika kita punya ilmu apapun gitu ya. Nanti kita dibahas di bab kedua tentang fadilah fardu ain atau fardu kifayah gitu. Itu kita banyak kita punya ilmu maka sharingkan gitu, berbagi ilmu ekonomi, ilmu bisnis, ilmu kedokteran, ilmu apapun itu ya jangan pelit-pelit ya, jangan bakhil terhadap ilmu gitu. Harus diamalkan. Harus diamalkan. Nah, mungkin itu saja Ustaz. Ada pesan mungkin terakhir sebelum ditutup. Baik. Silakan Ustaz. Di sini kita belajar hal yang sangat penting sekali, Ustaz. Bahwa dalam Islam itu ya, ilmu sangat diutamakan. Ya. Islam adalah agama yang memberikan motivasi bagi umatnya untuk mencari ilmu, untuk mengajarkan ilmu, untuk mengagungkan, menghormati, memuliakan orang yang berilmu. Nah, itulah menjadi jawaban bagi kita ketika ada orang yang melontarkan suatu syubhat bahwasanya umat Islam itu umat yang terbelakang. Kenapa? Karena agama juga agama terbelakang. Kenapa agamanya terbelakang? Agamanya memerangi ilmu, memerangi ulama. Tidak seperti itu. Itu adalah syubhat. Ya. Pada kenyataannya kalau kita gali ayat Al-Quran, gali hadis, gali perkataan ulama, di sana banyak ayat-ayat, hadis, serta perkataan ulama yang menunjukkan bahwasanya Islam sangat menekankan kita untuk menuntut ilmu. Islam sangat memuliakan ilmu. Sehingga ketika benar-benar ayat yang kita baca ini, hadis yang kita pelajari ini, kalam para ulama yang kita dengarkan ini, itu kita amalkan, ya, maka akan terwujud apa yang telah terwujud dulu, ya, 7 abad yang lalu, di mana umat Islam menjadi ustaziatul alam, menjadi soko guru peradaban, ya, di mana umat Islam menjadi rujukan dunia dalam masalah ilmu. Ya. Ingin belajar ilmu kedokteran, datang ke Baghdad. Ingin belajar ilmu filsafat, datang ke Cordoba. Ingin belajar ilmu kimia, datang ke Mesir. Ingin belajar ilmu ini, ilmu itu, ilmu ekonomi, ilmu politik, datangnya ke negeri Islam. Ingin belajar semua cabang ilmu harus dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena peradaban Islam dulu adalah peradaban ilmu, peradaban yang dengannya mencerahkan umat manusia ya, kepada jalan kebahagiaan, kepada jalan kesejahteraan. Jadi seperti itu. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam itu sebagaimana terjadi di peradaban Barat, di mana mereka menghukum mati Galileo, menghukum mati Kepler atau saintis lainnya. Itu dihukum mati karena apa? Bertentangan dengan doktrin gereja gitu kan. Bertentangan dengan doktrin agama. Dalam Islam tidak pernah ada ya pertentangan antara agama dengan ilmu atau agama dengan ulama, tidak pernah ada ya seperti itu. Oleh karena itu apa yang telah kita bahas tadi baik berupa keutamaan ilmu, keutamaan taklim, keutamaan ta'allum, itu menunjukkan bahwasanya ajaran Islam ini ada ajaran yang sangat memuliakan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Pak pemirsa, ingat 3 hal ya, yaitu BBM. Apa itu BBM? Berilmu, kemudian beramal dan belajar atau mengajar ya, BBM. Jadi itu yang harus kita terus sampai kita meninggal ya. Dari saya terima kasih selaku pembawa acara. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan kaji di bab masih tentang ilmu, tapi bab kedua yaitu keutamaan ilmu fardu kifayah atau fardu ain gitu ya. Nanti kita tetap stay tune, tetap Anda sekalian para pemirsa tetap ikuti channel kami yaitu channel NFTV YPPM ya, YPPIM. Terus dan jangan lupa juga untuk share, subscribe, like dan komen. Silahkan untuk supaya
konten ini konten yang bermanfaat dan terus berkembang, terus maju dan terus berkembang. Baik dari saya, terima kasih Ustadz Nur Farid, selalu hadir di sini, diundang gitu ya. Mudah-mudahan tetap sehat gitu ya. Amin. Tetap diberikan kekuatan, kesehatan supaya terus kita kajian Ihya Ulumuddin sampai tuntas ya Ustadz ya, sampai khatam mudah-mudahan. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan akhir majlis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.